Perkenalkan, nama saya Sakila Wanita dari Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pada Pancasila, kita akan membahas dalam kajian sejarah Indonesia yang terdiri dari rumusan Pancasila, Pancasila pada pra-kemerdekaan, pada era kemerdekaan, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia masih menjadi kedudukan Jepang. Hal ini terjadi karena perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942 di Subang, Jawa Barat. Pada 8 Maret 1942, di Subang terjadi perjanjian Kalijati yang mengeluarkan perjanjian yaitu bahwa Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada saat itu, Jepang lebih terkenal dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Yang mana semboyan itu hanyalah untuk semata-mata untuk mengikat hati rakyat Indonesia. Dan pada saat itu, Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari pertama, pemerintahan tentara ke-16 AD dengan wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Yang kedua, pemerintahan tentara ke-25 AD dengan wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang ketiga, pemerintahan armada laut, angkatan laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua yang berpusat di Makassar. Ketiga wilayah tersebut memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Gunseika. Namun, kejayaan Jepang itu runtuh dan Jepang menyerah kepada sekutu, yang mana sekutu ialah Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda yang melakukan serangan balasan ke Hiroshima dan Nagasaki, yang tepatnya Jepang. Dan banyak kota di Indonesia yang diserang oleh sekutu seperti Makassar, Ambon, Manado, Surabaya, dan Papua yang telah jatuh ke tangan sekutu. Jepang terus-menerus memainkan sandiwaranya dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dan pada tanggal 17 September 1944, PM Koiso pada sidang di Tokyo memperbolehkan daerah Indonesia untuk merdeka. Sebagai realisasinya, pada 1 Maret 1945, Lejen Kumaikichi diumumkan untuk membentukkan BPUPKI untuk menyelidiki berbagai hal dalam kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Pada saat itu, Dr. Rajiman Widoyodiningrat terpilih sebagai ketua BPUPKI yang dibantu oleh dua orang, yaitu Kibanase Yoshio, pada saat itu ia menjabat sebagai Yuchoko di Cirebon, dan Raden Panjing Suroso sebagai kepala kesekretariat. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melantik 62 anggotanya ditambah 7 orang Jepang, yang mana orang Jepang tersebut tidak bisa menyumbangkan hak suara. Sejak didirikan BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni, yang mana sidang ini membahas tentang dasar negara. Dan sidang yang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 11 Juli 1945, perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Supomo, Mr. Wongsonogoro, Mr. Ahmad Subrojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Hadi Agus Salim, dan Sukiman. Pada sidang pertama dilaksanakan di Gedung Chongsong Kai atau Gedung Pancasila
tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin adalah orang yang pertama yang menyampaikan atau mengusulkan 5 dasar dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia, yang merumuskan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, pada hari itu sidang terakhir BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks yang merumuskan dasar negara, yaitu internasionalisme, baik kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan-rumusan ini menginspirasi ke banyak sidang-sidang selanjutnya yang mengenai tentang dasar-dasar negara. Ringkasan ini dari Pancasila tersebut ada yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, ada namanya Trisila dan Ekasila. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI yang menegaskan keinginan dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di wilayah Nagasaki yang membuat Jepang itu menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, yang mulai pada pukul 2 dini hari sampai 4 dini hari. Teks proklamasi tersendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Agus Muhammad Hatta, dan Ustaz Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya pada Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian, teks proklamasi itu diketik oleh Syayuti Malik. Kemudian terjadilah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka, pada Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu pada 1950-an yang bermuncullah perbedaan perspektif yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana kubu pertama merupakan beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau watang sang bangsa. Yang mana kubu kedua, mereka orang yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Pada dasar argumentasinya ialah fakta yang memunculkan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik antara golongan nasionalis netral agama dengan nasionalis agama yang mengenai dasar negara. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh munculnya dekret presiden.
Pada bulan Juni 1959, Majelis Konstituante ini menemui jalan buntu, yang mana kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959. Yang mana ini dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret Presiden ini berisi berupa 1. Pembubaran Konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau lebih dikenal dengan MPRS. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konstruktif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresiden tersebut, arah terhadap paham Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1960, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita untuk mempertahankan Pancasila. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang terkandung dalam permusyawaratan perwakilan Pancasila berdasarkan kutipan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilainya ialah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang mana mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keselamatan bangsa dan di negara di atas kepentingan pribadi dan golongan masyarakat. Dari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengembangkan perbuatan-perbuatan yang berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh kekeluargaan dan kegotong royongan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada era reformasi ini, Pancasila yang awalnya itu menampakkan suatu dampak yang negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya sendiri, akibatnya terjadi konflik horizontal dan vertikal yang secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya pada bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keseluruhan bangsa Indonesia mulai runtuh, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda.
pada bidang ekonomi. Terjadinya perkembangan ialah pada bidang politik. Terjadi disorientasi yang diperparah lagi oleh seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3. Maka, oleh sebab itu, makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itulah suatu komponen bangsa yang harus secara impulsif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila